Halo Sobat ASN, kembali lagi nih dengan kita di podcast Aksi Nyata. Hari ini kita membahas topik yang menarik loh, yang biasanya buat orang bingung, dahinya berkerut untuk memikirkan apa sih maknanya, apalagi kalau bukan aksi bela negara ya. Nah, jujur kalau dengar aksi bela negara, yang teringat di saya itu pasti berhubungan dengan polisi, TNI, atau enggak baris berbaris, kalau enggak persiapan perang, ya enggak sih? Nah, tapi di sini tuh bukan hanya itu ternyata. Aksi bela negara itu bukan hanya sekedar aksi, tapi itu juga mindset dari kita. Nah, di sini ada dua narasumber yang menarik nih teman-teman. Ada Pak Rian, kemudian ada Pak Ardianto. Nah, sebelum kita ke topik yang serius, kita perkenalan diri aja kali ya. Dimulai dari Pak Rian kali ya Pak ya. Silakan Pak, Oh, perkenalan diri singkat. Oke, terima kasih Mbak Hedi. Halo Mbak Hedi, sehat Mbak Hedi? Sehat Pak. Pak Rian sehat? Alhamdulillah sehat. Kita belum pernah berjumpa, tapi kita berjumpanya di Zoom ya. Termasuk juga ada narasumber Pak Ardianto ya. Halo Pak Ardi. Halo Pak. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Rian Jasmantri. Unit kerja saya dari Universitas Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Untuk asal saya asli kota Metro dan tentunya provinsinya sama Provinsi Lampung. Mungkin itu aja singkat, padat, semoga jelas nanti kalau memang ada bertanya-tanya sambil kita ngobrol-ngobrol santai lah ya Mbak Hedi ya. Oke, siap. Terima kasih atas perkenalan dirinya Pak. Kita ke narasumber yang kedua ya, rekan-rekan sekalian. Di sini ada Pak Ardianto. Silakan Pak, perkenalan diri dulu. Halo Bu Hadi, Bu Hedi, kemudian halo Bu Hedi, saya panggil Mbak aja ya? Boleh, boleh Pak, Boleh Mbak aja. kan, nama saya Muhammad Ardianto Rodin. Mungkin dipanggilnya biasanya Rodin. Kemudian saya asal dari Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang ini di unit kerjanya di Universitas Mula Warman di Fakultas Kedokteran, khusus di profesi nurse-nya. Jadi saya asal dari keperawatan begitu. Oke, mungkin itu saja Mbak Hedi ya. Wah, ternyata menarik ya narasumber kita ada hari ini. Ada bapak-bapak dosen nih, teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, perkenalkan juga saya Hediati Anisya Borusinamo. Saya berasal dari Institut Teknologi Sumatera, akan memandu acara podcast seru kita di hari ini yang membahas tentang nilai dasar dari bela negara. Yang sebelum saya katakan di awal ya teman-teman sekalian, bela negara itu bukan hanya aksinya, tetapi bagaimana mindsetnya kita memahami apa sebenarnya nilai dasar aksi bela negara. Kalau kita membahas lebih dalam, ternyata nilai dasar bela negara itu ada 5, teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, ada juga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang keempat itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ternyata nilai dasar bela negara itu adalah mempunyai kemampuan awal bela negara itu sendiri. Nah, di sini dari dua narasumber akan membahas lebih dalam nih teman-teman sekalian untuk 5 dasar nilai bela negara tadi. Mungkin kita ke narasumber yang pertama kali ya teman-teman. Di sini ada Pak Rian yang akan membahas bagaimana nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air. Gimana nih dari Pak Rian? Bagaimana menurut Pak Rian cinta tanah air dari perspektif konteks bela negara Pak Rian? Oke, terima kasih Mbak Hedi pertanyaannya, Masya Allah. Kalau untuk cinta tanah air itu yang pasti pertama kita harus rasa bangga ya. Bangga menjadi orang Indonesia tentunya. Lalu peduli, karena kita orang Indonesia itu nilai plusnya peduli satu sama lain, lalu tolong menolong seperti itu. Dan yang pastinya harus loyal sama bangsa dan negara tentunya. Cuman bukan jadi simbol aja, tapi juga harus jadi cerminan terciptanya dalam jaga lingkungan. Contohnya budaya itu yang harus kita jaga. Karena kayak Mbak Hedi, mungkin Mbak Hedi dari mana ya mon aslinya? Saya aslinya Medan Pak. Nah, dari Medan, terus lalu narasumber yang kedua Pak Ardianto dari Bone, Sulawesi Selatan. Nah, saya dari Lampung. Nah, itu caranya budaya kita kan sangat banyak sekali. Nah, itu salah satunya kita harus menjaga itu. Tentu aja Mbak Hedi dari Medan, Pak Ardianto dari Bone, kita harus menjaga kesatuan antara suku dan budaya. Seperti itu, Mbak Hedi. Oke Pak, jadi bukan hanya sekedar aksi ya Pak, tapi kayak mana dari dalam diri kita itu sudah ada rasa bangga, kemudian loyal terhadap negara di Indonesia khususnya ya Pak ya. Iya, Oke, betul kalau sekali Mbak misalnya Hedi. kita bawa ke dalam hidup sehari-hari nih Pak, ada nggak ya contoh sederhana untuk kita bisa tahu, oh contoh ini ternyata menunjukkan saya cinta tanah air nih, gitu Pak. Nah, kalau untuk sehari-hari ya, saya contohkan saya pribadi. Saya lupa tadi ingin menyampaikan kalau saya dari pendidikan olahraga prodinya. Nah, banyak di luar sana pendidikan olahraga itu biasanya terpakunya dengan sepatu seperti itu. Nah, kalau dari brand-brand luar itu ada Nike, Adidas dan sebagainya, tetapi kan kita jangan melihat brand itu saja, tetapi brand Indonesia itu banyak kok yang bisa dipakai. Contohnya Speak, Ortus, Miles yang sekarang baru-baru. Nah, itu sebetulnya produk dalam negeri atau produk lokal yang sangat bagus dan keren gitu. Jadi sebetulnya paling dasar ataupun paling paling eh, paling mudah untuk cinta tanah air yaitu kita pakai produk lokal seperti itu Mbak Hedi.
Oke, Pak, saya sepakat banget dengan itu ya. Kalau kita di kehidupan sehari-hari saja, bahkan dalam olahraga pun kita bisa mencerminkan ternyata sikap tanah air dengan mencintai produk sendiri, gitu ya, Pak Rian ya. Iya, Terima kasih betul. untuk penjelasannya. Nah, Oke. ada nilai dasar yang kedua nih, Pak, sadar berbangsa dan bernegara. Gimana nih dari Pak Rian? Apa kira-kira maksudnya sadar berbangsa dan bernegara dari perspektif Pak Rian? Nah, tadi saya juga sempat spill sedikit tentang kita harus menjaga budaya, misal budayanya Mbak Hedi dari Medan, Pak Ardianto dari Bone. Nah, itu salah satu cerminan berbangsa dan bernegara, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan termasuk ketertiban. Jangan menyebarkan hoak antar antar budaya. Jadi tidak memecah belah antar suku. Nah, seperti itu. Itu menjaga berbangsa dan bernegara, Mbak Hedi. Nah, kalau Iya. misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih Pak, balik lagi ya saya nanya, gimana sih orang Mm-mm. itu sadar kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari dia sudah mencerminkan berbangsa dan bernegara gitu Pak. Sebetulnya disingkat saja mungkin kita bersikap toleransi ya, toleransi antar satu saya antar Mbak Hedi atau saya antar Pak Ardianto atau ada lagi antar bersuku agama. Misal agama Islam saat saat maghrib biasanya kan sholat maghrib di masjid. Nah mungkin dari agama yang lain itu bisa saling menjaga seperti itu, membantu untuk menjaga ketertibannya atau membantu untuk mengamankan masjid tersebut karena di Lampung ini termasuk lumayan banyak banyak tindak kejahatan. Nah, jadi itu saling saling membantu seperti itu. Ataupun saat ada kegiatan agama Nasrani, kita yang agama yang lain pun bisa menjaga itu. Sebaliknya seperti itu, Mbak Hedi. Oke Pak, pernyataannya sangat mudah dipahami nih ya teman-teman. Jadi misalnya nanti bentar lagi kan kita Idul Fitri ya teman-teman, di mana waktu perayaan sholat Id itu pasti rame tuh teman-teman. Nah di situ gimana caranya kita bisa mentoleransi ketika kita mau berkendara, kita menggunakan kendaraan yang tidak bising suaranya dan sama-sama menjaga ketertiban gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga nih Pak, ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kira-kira bagaimana nih Pak melihat Pancasila itu penting sebagai ideologi negara dalam konteks bela negara, Pak? Nah, Pancasila itu ideologi Indonesia ya sejak awal terbentuknya Republik Indonesia ya. Tentunya kita harus mengetahui dasar nilai pedoman. Lalu sikap kita, perilaku kita sebagai warga negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Mbak Hedi. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari nih, Pak, kan kita lihat, kan Pancasila itu kayak simbol identik banget. Nah, ketika kita membawa itu dalam kehidupan sehari-hari, gimana tuh, Pak? Nyepil dikit ya di pertanyaan sebelumnya memang saling berkaitan semuanya ya. Kita tentunya menghormati antar umat beragama yang tadi, terus bersikap adil, tidak memilih antara satu dan yang lain, semua harus kita ambil. Lalu mengutamakan musyawarah tentunya karena warga Indonesia sangat mudah sekali untuk diajak musyawarah. Lalu kalau untuk saya dari perspektif olahraga ya Mbak ya, tentunya karena saya dari bidang olahraga, yang pasti adalah menghargai atau jujur dan tentunya menghargai dulu keputusan misal pertandingan sepak bola wasit memberikan pelanggaran. Nah, kita harus menghargai walaupun kita kadang-kadang tidak menerima keputusan wasit, tetapi kan kita bisa bermusyawarah apa sebetulnya permasalahan yang terjadi, kenapa pemain saya dilanggar, kenapa harus mendapatkan hukuman seperti itu. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, kita Iya, ke betul. narasumber yang kedua nih, ada Pak Ardianto. Halo Pak Ardianto. Halo Mbak. Oke. Nah, kita masuk nih ya ke nilai dasar berikutnya nih Pak Ardianto. Kira-kira Ya, rela berkorban dalam konteks bela negara menurut Pak Ardianto gimana Pak? oh iya. Dalam konteks bela negara dalam rela berkorban, menurut saya ini bukan soal pengorbanan yang besar-besar ya Mbak. Ini soal mengorbankan hal yang kecil, pengorbanan yang kecil tapi konsisten. Misalnya mau capek itu demi orang lain, mau meluangkan waktu demi orang lain, mau tetap profesional dalam kondisi yang meskipun tidak nyaman. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat sepele Mbak, tapi kalau dilakukan kepada banyak orang dan mementingkan orang lain, maka dampaknya akan saya rasakan besar kepada masyarakat dan juga bangsa ini. Saya sepakat tuh Pak, mengorbankan waktu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Ardianto sendiri sebagai perspektif seorang dosen nih Pak, kira-kira gimana tuh Pak rela berkorban? Apakah hanya waktu atau ada yang lain nih Pak? Kayaknya sebagai seorang dosen Mbak, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan sama Pak Rian. Kita banyak berkorban waktu menjadi dosen tuh. Di satu sisi satu sisi mungkin kita punya banyak kerjaan ya, misalnya mengajar, meneliti, sama mengabdi. Satu sisi kita harus meluangkan waktu untuk mengurus mahasiswa, apalagi kalau mau akreditasi contohnya Mbak. Aduh, kalau mau akreditasi, waduh, itu waktu untuk mengajar sampai kadang ditunda, waktu untuk ketemu mahasiswa kadang tertunda, ya mau gimana lagi. Padahal itu besar, waktu akreditasi itu menurut saya waktu yang paling banyak menyita waktu kita.
harus Betul. pintar-pintar mengorbankan waktu. Bukan hanya soal waktu sebenarnya, tenaga juga, kenyamanan juga, kondisi fisik yang kadang terasa tidak enak badan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya mau dikejar-kejar sama pelaporan administrasi, misalnya BKD, SKP dan seterusnya, itu kewajiban kepada negara, itu salah satu bentuk rela berkorban yang menurut saya gimana ya? Kita rasain sekalian ya, kita rasakan Iya, makanya. betul sekali Pak Ardianto. Betul sekali. Mungkin yang lainnya soal integritas juga sih Mbak. Meskipun itu agak sulit menurut saya, tapi tetap harus jujur, tetap adil dalam menilai, nggak memanfaatkan posisi, itu penting banget untuk menjadi salah satu bentuk rela berkorban untuk negara. Apalagi kehidupan sekarang kan dosen ya dengan gaji yang ya seperti dirasakan sendiri ya, seperti itu ya. Gimana sih nggak rela berkorbannya kita, waktu kita dan seterusnya. Belum dengan ya anggaplah dulu dengan salah satunya contohnya CPNS cuman 2 digit, 2 lebih sedikit gitu. Jadi ya mungkin dari salah satu bentuk kesabaran nanti untuk mendapatkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga sesuai peran kita kepada yang sederhana kepada mahasiswa, kepada bangsa, dalam kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian dan seterusnya. Mungkin itu sih Mbak, rela berkorbannya sebagai dosen. Oke Pak, terima kasih. Jadi curhat ya kita Bapak ya. Gimana caranya kita bisa mengorbankan waktu bahkan egonya kita ternyata ya. Baik, terima kasih. Nah, kita ke poin selanjutnya nih Bapak ya. Mungkin poin terakhir dari nilai dasar bela negara. Itu adalah kemampuan awal untuk bela negara. Kira-kira Pak Ardianto, gimana nih Pak perspektif Bapak kemampuan awal bela negara? Makasih Mbak. Menurut saya kemampuan bela negara itu merupakan kesiapan dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mampu berperan dan berkontribusi dalam menjaga bangsa dan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Kita sebagai dosen, maka kemampuan awal bela negara ini harus dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi begitu Mbak. Nah, iya benar itu Pak. Jadi kita sebagai dosen gimana gitu ya Pak untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau dari Pak Ardianto sendiri, gimana nih Pak kesiapan dirinya sebagai dosen? Kesiapan diri sebagai dosen, kesiapan diri itu kayak kemampuan sebagai dosen untuk menyiapkan, pertama yang tentunya adalah kesiapan fisik Mbak. Seperti kita ketahui bahwa aktivitas kita itu cukup padat, bahkan ada saat-saat tertentu itu sangat padat. Sampai mungkin waktu makan agak sulit ya, kadang makan sarapan aja kalau misalnya masuk jam 7:30 gitu ya agak sulit juga. Belum mengurus administrasi, kemudian penelitian, pengabdian, itu kan semuanya menguras energi ya Mbak. Jadi menjaga kesehatan, cukup istirahat, mengatur pola hidup, itu salah satu bentuk kesiapan diri. Lalu yang berikutnya adalah kesiapan mental. Dunia pendidikan ini kan berkembang secara dinamis ya, terus menerus. Jadi mesti dosen itu harus siap mentalnya agar lebih bersabar, lebih empatik, dan lebih bijak dengan semua kondisi yang ada. Walaupun ya mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik daripada yang sekarang. Amin. Kalau saya tukin ya di mungkin yang berikutnya itu ada kesiapan keilmuan dan profesional. Sebagai dosen mungkin kita dituntut untuk terus belajar, memperbaharui pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman. Mahasiswa sekarang itu tidak seperti mahasiswa dulu ya. Apalagi mahasiswa yang kita urus sekarang itu mahasiswa yang generasi Z. Kita harus menyesuaikan dengan itu, kemudian kita harus menyesuaikan dengan cara belajar kita, nggak harus menjelaskan terus kayak dulu kita diajarkan waktu sekolah, ya beda lah sama kondisi sekarang. Mungkin itu harus dipersiapkan. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat mudah dipahamin ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke sesi penutup nih teman-teman, karena kan tadi sudah banyak nih dijabarkan oleh bapak-bapak narasumber kita. Nah, dari Pak Rian sendiri ada pesan penutup nggak Pak sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Pesan penutup saya adalah cintai negara ini, apapun bentuknya, apapun keputusan yang dibuat oleh siapapun, kita hargain itu. Lalu jangan lupa cintai produk lokal, karena produk lokal tidak kalah dengan produk luar. Terima kasih, itu dari saya Mbak Hedi. Oke Pak, terima kasih. Kalau pesan penutup dari Pak Ardianto, bagaimana Pak? Baik Mbak, sebagai seorang perawat dan juga sebagai seorang dosen, saya berharap kita semua melihat bela negara itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Mbak. Apa yang kita lakukan hari ini sekecil apapun, yang penting punya dampak untuk bangsa ke depannya. Sebagai dosen dan perawat juga, kita punya peran strategis. Disitulah bela negara hadir dalam bentuk pengabdian kita dalam sehari-hari. Baik Pak Ardianto, terima kasih kepada Pak Rian dan Pak Ardianto. Demikian ya teman-teman podcast kita hari ini. Semoga isi podcastnya dapat dipahami. Dan ingat, tadi pesan terakhir dari Pak Ardianto, jadi bela negara itu bisa kita cerminkan dari aktivitas kecil kita sehari-hari. Demikian podcast hari ini saya cukupkan. Selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.